Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudaraku semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tentu di antara kita pasti pernah melalui berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar sebagai penolong. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sarana yang paling baik untuk menghadapi segala macam cobaan adalah dengan sikap sabar dan banyak melakukan sholat. Maka beruntunglah Anda wahai sahabat beriman apabila bisa bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah, sebab ada janji Allah yang menanti orang-orang yang bersabar. Lantas apa sajakah janji Allah itu? Yang pertama adalah akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli As-Sarawi mengatakan bahwa salah satu keutamaan orang yang sabar adalah mendapat cinta dari Allah. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 146. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Menurut beliau, kebersamaan Allah atas orang yang sabar bersifat khusus, yakni meliputi penjagaan, pertolongan, perlindungan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Artinya, Allah senantiasa menolong, menjaga, dan melindungi orang-orang yang bersabar. Yang kedua adalah mendapat pahala yang lebih baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang bersabar atas ujian dari Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari amal-amal yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Yang ketiga, akan mendapat kebaikan yang tak terhingga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli As-Sarawi menyebutkan, orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Balasan tanpa hisab artinya balasan yang diberikan oleh Allah tanpa ada batasnya. Yang keempat, akan menjadi hamba yang utama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada umat manusia bahwa orang yang sabar adalah termasuk orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan,
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang kelima, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,